Banyak kiai yang sekarang dulu meyakini ziarah kubur itu apik. Karena anak putune meyakini ziarah itu bid'ah. Niku makamnya baik jadi pageri ora oleh ziarah. Karena cucunya punya mazhab yang berbeda dengan mbahnya. Terus niki wau pun Mas Hakom pun guyon, sedanten pun guyon, kalau badhe cerita yang serius, semua kebaikan para nabi diantaranya itu memaklumatkan bahwa kebenaran ini diisnatkan ke mbah-mbahnya. Kalau tak cerita sekedik tentang zuriyatam ba'duha min ba'd. Kalau betul beberapa kitab yang ditulis Mbah Maimun. Dan kula piyambak nulis kitab Al-Intisar Limadhahibi Syekhina. Dulu kalau tak cerita Nabi Muhammad SAW niku umroh haji ngantos wonten sa'i niku ngenang hajar itu mados air antara Safa dan Marwah, terus kangelane niku diabadikan teng sa'i. Jadi ini terus ibadah sa'i bena Safa kalian apa? Marwah. Disunatno ngombe Zam-Zam juga ngenang Nabi Ismail. Apa saja itu enggak ada yang tidak ngenang seniornya. Niki rungokno tenan ya. Maka kata Mbah Maimun termasuk fatwa yang paling kula kenang. Wong ora iso niru Allah kata Mbah Maimun. Mergo Allah ku pangeran, ora mangan, ora ngombe, ora turu. Sing iso ditiru iku manusa. Sebab niku dawuh Allah Taala ketika kita doa di Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Fa inna wa ta'ala la yaqul wa la yashrab wa la yanam. Allah bukan dahar, bukan minum, bukan sare. Sehingga kalau ibadah itu kita tidak bisa niru Allah. Wong Allah itu bukan butuh ibadah sing disembah. Nah, jadi artinya gini, kalau kita mahabbah Quran, ya niru Suhaimi, niru Mbak Arwani, niru Mbah Munawir. Nah alim ya niru Mbah Zubair, sampai niru putra-putranya Mbah Zubair, sampai Mbah Maimun, Gus Naji, Gus Zohur, sedanten. Nah, disebut ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina, jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Allah buatan ngendikan siratoka. Karena kalau Allah itu gak tersentuh, Allah itu la yukayyaf, Allah itu tidak bisa dibayangkan. Sehingga kesolehan ini butuh master, butuh percontohan. Nah, butuh percontohan ini disebut millata abai. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Disebut millata abikum napa? Ibrahim. Mulane jenengan sing mboten gadah nasab, sing ra duwe bapak Ki Sodik, ra duwe bapak Ki Zemi sing seneng. Nasab parmin parlan niku jeneng selesai pun percaya kula. Jenengan nek ditakoki mungkar nakir, man abuka niku jawabe Nabi Ibrahim. Terus semua gus, semua anak kiai, semua anak nabi. Terus sering jenengan nek ditakoki malaikat, man rabbuka wa man nabiuka. Di antara ditakoki man abuka, bapakmu sapa? Niku kan jawab Ibrahim alaihis salam. Jadi sing ora gus sing mboten anak kiai tenang mawon jenengan niku statusnya niku langsung Nabi sinten Ibrahim. Jadi sampean gak dinasab ku aman. Mergi jenengan niku jawabe sapa bapakmu? Nabi Ibrahim. Dan tidak ada hadis atau riwayat yang mengatakan tenane. Karena malaikat itu mboten saged mikir. Dijawab Ibrahim guys. Ibrahim. Pancen mboten angsal mikir, nak malaikat mikir ribet. Malaikat itu nak sakit mikir itu ribet. Mulane nak dibantah wali-wali ini nurut. Masyhur. Ada muridnya Imam Malik ditakoki marab buka mana buka. Imam Malik rawuh. Iki guru tauhid, bendina mulang tauhid, mbok takoki marab buka. Malah kowe ora tau mulang gitu. Jadi kowe terus wedi. Mergo jangan-angen niku. Mulane kula niku wau kula cocokan mek Mas Labik perkara daftar wali niku. Cita-cita terbesar saya ini nggih kepengin dadi wali sing iso mulang malaikat, mboten mulang al-hikmah niku mboten keren, mboten keren. Sing iso mulang malaikat. Kula gadah kitab Hasyiatut Turmusi, nggih gadah kitab beberapa sarahnya Mbah Mahfud. Karena Mbah Mun sangat mencintai Mbah Mahfud. Mbah Mahfud itu Mahfud Termas itu muridnya Sayyid Abi Bakar Sato. Cerita yang paling saya kenang dari kitab itu, tentang kitab Ghayatul Wusul, Sarah Ibn. Niku cerita keramate Ibnu Sajari. Niku kula temputi cerita. Imane malaikat niku kalah mbek imane jenengan. Imane santri-santri al-hikmah kalah.
Ketika malaikat yatabahuna merasa bangga karena dekat Allah. Allah itu dingin saja, ya wajar ke iman be aku, engko roh aku. Mesti roh swarga, neraka, roh aras. Ya top manusa niku seneng donya ana dangdutan, ana macam-macam cek iman. Ruwet lah donya. Sampai singkat cerita terus buktikan ya Allah ada orang yang cara iman kepada jenengan sekuat imannya malaikat. Nah, yang diperintah oleh Allah untuk ngajar malaikat itu jenis Ibnu Sajari. Ibnu Sajari guru matematika, dia guru gambar, tapi wongnya ngalim. Setelah datang di fi malain minal malaikah, di tengah para malaikat, bagaimana kamu iman terhadap wujudnya Allah, sekuat kita iman kepada Allah. Masyhur itu Ibnu Sajari damel tulisan, damel orang-orang anteng dampar anteng born. Orang-orang aneh ngawur, ada yang gambar bagus, ada yang enggak, pokoknya ngel. Kata beliau, gambar seruat ini atau seluas ini, sebanyak ini, semuanya itu dari satu titik. Bok gambar gedung sing apik, sing elek, semuanya dari satu apa? Titik. Berarti hadhil awalim kulluha min nuqtatin wahidah. Jadi alam sakmene iki dari satu titik. Setelah itu nulis angka 1 sampai 10 sampai 1 juta, 1 miliar. Terus beliau ngendikan nisbatus naini ilal wahid wa nisbatul alfi wa alfil alfi ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka loro cek telu cek 1000 cek sak miliar kabeh nisbatul far'i ilal asli. Kabeh asal usule sitok. Loro ya asal usule sitok, sak miliar itu sitok, sak triliun sitok. Terus fakullu hadil awalim nisbatul far'i ilal asli. Hubungannya alam sak donya ambek Allah nisbatul far'i ilal asli, kabeh dari satu titik. Akhirnya malaikat mantuk iya, kabeh kok satu titik. Terus Ibnu Sajari itu ulama sing wali sing sampai alimu kon mulang malaikat. Piye kowe ora roh Allah langsung kok duwe iman sekuat malaikat. Mergo kekuatan apa el. Ya masyhur, mulane akhirnya sing santri-santri beling niku ya asline ya pinter tapi langsung ilmu hakikat. Quran dikumpulane Fatihah, Fatihah dikumpulane apa? Bismillah, Bismillah dikumpulane apa? Titik bak. Jadi singkatane bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Akhirnya rapal Quran, rapal Fatihah, apal napa? Titik. Wale bak niku. Mergo bak niku nuqtatil wujud. Bahwa semua alam raya ini dimulai dari satu titik, niku nuqtatil wujud. Nak sampeyan wis iman kaya Ibnu Sajari niku ora penting roh swarga langsung neraka langsung mboten penting. Tetap ngerti bahwa nisbatul hadhil awalim kulliha kabeh ning gone Allah nisbatul far'i ilal asli. Kabeh ku cabang dari satu napa? Titik. Mulane terus kula riyen ngaos Mbah Mun kitab Al-Husnul Hamidiyah. Niku wonten gambare teng kitab niku. Kitab Husnul Hamidiyah Mas Sakom itu ana gambare. Maksudnya gambar teng mriku iku gambar sebanyak ini ya dimulai dari satu nopo titik. Mbok gedung setinggi apapun dimulai dari satu titik. Angka sebanyak apapun ya dimulai angka satu. Lalu malaikat itu terkagum-kagum. Mabik manjenengan dadekno manusa dadi khalifah karena alimnya ilmu. Makanya Nabi ngendikan tuba liman amanabi. Saat terusnya sampai ngendikan tuba liman lam yaroni wa amanabi. Tutu baliman amanabi walam yaroni. Ini teng riwayat sab amarot. Nak wong sing menangi aku iman iku wajar. Tapi tuba liman amanabi walam yaroni. Ini sab apa? Mar. Wong ra roh aku kok iman mbek aku. Nah, caranya gimana kita iman bahwa Rasulullah itu as-shadiqul masduq? Dia contohnya paling gampang itu sholat. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Nah, niki dalile aqamaddin niku. Niku kalau nak mikir sholat, niku pancen unik. Kalau Nabi seorang raja atau seorang yang tidak ikhlas, mungkin sahabatnya kon ngarang himne lah tentang Nabi Muhammad. Tapi buatan Nabi itu hiburannya itu sholat. Dan ketika sholat itu di situ semua kata itu muji Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus Nabi piyambak sebagai orang terdekat Allah, niku ndedonga Rabbi firli warhamni wajiburni. Nah, pelajaran dari kita, pelajaran yang bisa kita ambil.
Hubungannya Nabi apapun dekatnya dengan Allah itu hubungan al-abdiyah atau ubudiyah. Akhirnya Nabi Muhammad sing dados Nabi sausé Nabi Isa sing kebelanjuran diarani pangeran. Niku dongane Nabi ini luar biasa. Mergo ketara mana Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai abduhu, minta Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabbuhu. Mulane umatnya Nabi Muhammad itu mbok kaya apa ngelem Kanjeng Nabi ora bakal kebablasan kados tiang Nasrani menuhankan Nabi sinten Isa. Mergo lah kalau tidak Nabi gak mungkin marisno salat itu mboten mungkin. Mulane kula nate maos teng ithaf niki Mas Akom nate mulang kula ithaf niku teng Masjid Madinah niku. Wong kula dipaksa kan ngaku dadi murid kula muni nggih ajun ila rahmatihi taala. Sekaligus kalimat ini juga menjaga tauhid bahwa apapun mulianya Nabi Muhammad, apapun hebatnya Nabi Muhammad, tetap muhtajun ila rahmatih, tetap beliau butuh nenggone rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan mengalami kayak yang dialami niku piyambak sing nge-share sing terkenalno. Padahal nang ngarepe Masjid Nabawi iso wani bodoni lak gak hebat. Tapi boten apa-apa lah. Dalam banyak hal kayak kula ngaji piyambak ya. Bangsa ilmu lurus kula ngaji Mbah Mun, nek rodok bengkok niku ngawas Mas Akom. Kula nate maos teng kitab Ithaf. Kenapa sholawat diajarkan sedemikian masif? Saya ulang lagi gitu. Kenapa sholawat diajarkan sedemikian masif untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kita mau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dawai kitab Ithaf. Kalimat ini akan menjaga mahabbah kita kepada Rasulullah, bahwa kita selalu mendoakan Rasulullah. Tapi sekaligus juga menjaga tauhid. Wan nabiyyu wa injalla qadru muhtahid yang noponas. Roni saking hormati seorang nabi didudukkan kayak Tuhan. Gamane redaksi solawat niku otomatis menjamin kelangsungan tauhid. Karena kita minta Allahumma sebagai Tuhan, kita minta ya Allah engkau sebagai Tuhan, tolong rahmat terbaikmu, askas salat wa askas salam, kasihkan ke kekasihmu yang bernama Muhammad. Artinya Allah tetap yang ngasih, Nabi apapun hebatnya tetap posisi penerima. Jadi sholawat itu fadilah ini siji menunjukkan mahabbah kita pada Rasulullah, dua menjaga apa? Tauhid. Ini wan nabi wa injalla qadru muhtajin ila rahmati ta'ala. Nah, sing mulai ruwet tak sholawate sampean iki. Maca ping sakmene bentuk bojo ganteng. Lha iku mulai ruwet nih. Sing lanang maca sakmene bentuk bojo ayu. Jadi ini pun mengkomersialkan sholawat. Ini bahaya itu sebetulnya. Cuma lebih apik dibanding Gunung Kawi satu sholawatan lho. Tapi kan ruwet lah. Mergo terus ngeten resikone bareng bojone elek rugi lah ku maca sholawat. Jadi kan ributnya kan teng mriku lho. Akhir wong maca sholawat kok rugi. Terus nggih repot tak pun ngoten repot. Terus niki kalau kepengen cucu-cucu Mbah Suhaimi itu status apal Quran tuh Qurane mbahku, Qurane buyutku. Kayak para nabi dulu mengistilahkan millata abai. Nah, barokahnya perlawanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim akhirnya balik di status kaum muslim. Diarani Abu Tauhid, bapak Tauhid. Padahal lama sekali ketika Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Yahuda, niku sampai nyon sewu diidentikan tadi. Seakan-akan Yahudi sampai Allah piyambak sing mengerat ya, meluruskan bahwa makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah. Terus kalau suwun niki ijazahipun Mbah Maimun, ijazah guru-guru kita ihdinas siratal mustaqim niku mboten siratota tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Terus tak ben anut dadi wong apik anut senior-seniornya. Anut guru-gurunya. Karena ngelola kebaikan itu butuh seni. Iki kalau didudono ini sanate Mbah Suhaimi. Terus iki saking Mbah Munawir kula nggih nate mau sanad niki saya Yusuf saya antar nggih sak teruse karena wingi Khalid Mbah Munawir sing diminta ngisi nggih kula beberapa kali acara dikarepake nggih kula walhasil terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku saking mulyane niku orang terus nyari-nyari mbah-mbahnya siapa. Abdul Muthalib sak dhuwur-dhuwur ngantos Sayyid Adnan. Andai kan Nabi Muhammad itu pun boten mulya, niku orang tidak tertarik.
bicara Adnan, bicara Ma'ad, bicara Mbah Baipun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah lama sekali niku Nabi Ibrahim itu diidentitaskan Yahudi. Mergo gadah putu namanya Yahuda bin Ibrahim. Kalau baleni malih gadah putu cicit namanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sudah gitu makomnya kuburan cara basa Jawa niku dirawat mereka. Kalau nate teng makome Nabi Dawud itu ditulis King David, ya dikemuli bendera Israel ngangge bintang kejuran. Intinya yang menstatuskan mbah niku putu. Terus misalnya ana wong alim alama kok putune tukang gaple, ora ana sing soleh, ya mbah jadi panggonan tukang gaple. Engkok nyejarahno bae yo. Mbah dhisik iku kedonyan mulane warisane akeh. Tapi kalau kita alim, darani sawah banyak, tanah banyak ini untuk sarana perjuangan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim gadah putu, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, engkang memaklumatkan bahwa maka Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniya. Ibrahim yora Yahudi, yora nopo Nasrani. Terus kembalinya Nabi Ibrahim alaihissalam dados ahli tauhid, disetatuskan sebagai agama tauhid. Niku nggih jasane putu sing bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi Muhammad nak darani dinu abai. Iki agamane mbah-mbahku millata abikum Ibrahim. Ini sekaligus ngetes musakom, hafal Quran ta ora. Terus mungkin iku wong nggih lupa kalian Ki Suhaimi nek mriki pun mboten enten pondok tahfidz. Mergo engko nek ana pondok tahfidz anane kurikulum seakan-akan Ki Suhaimi bapak kurikulum pondok benda. Mergo ora ana sing tahfidz yang dikelola hanya kurikulum, nanti dikiranya pendiri kurikulum itu Mbah Suhaimi. Karena statusnya mbah ini terserah cucu. Kados Nabi Ibrahim nate disalahpahami dianggap Yahuda, mergo gadah putu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebab niku tradisi putu. Kula niku bolak-balik cerita tentang pengajian. Riyen bapak kula ngengken kula hafal Quran niku sederhana namung ngeten. Hak, kowe kudu hafal Quran. Ben ora kepaten obor. Artinya kalau saya tidak hafal Quran, anak saya lebih punya alasan tidak hafal, bapak ya hafal. Jadi yang krono putu kiai kok ora alim mesti salah bapak. Mergo dia alasan, bapak sekolah ora munggah. Bapak ya ora hafal alfiyah. Anaknya punya argumentasi. Tapi nak mbaya hafal Quran, bapak hafal, terus cucu hafal, cicit tiap anu itu isin. Maka dalam semua tradisi Nabi, kalau mengistilahkan kebenaran tuh wattaba'tu millata abai. Saya begini itu ngikuti mbah-mbah saya. Supaya ada asobiah, ada merasa bahwa hafal Quran itu kultur mbah saya. Alim itu kultur mbah saya. Jadi yo duwe isin. Tapi sekali putu itu balelo, niku terus merubah status mbahnya. Banyak kiai yang sekarang dulu meyakini ziarah kubur itu apik. Karena anak putune meyakini ziarah itu bid'ah. Niku makame baik jadi pagri ora oleh ziarah. Karena cucunya punya mazhab yang berbeda dengan mbahnya. Terus niki wau masakan pun guyon, sedanten pun guyon, kalau badhe cerita yang serius, semua kebaikan para nabi diantaranya itu memaklumatkan bahwa kebenaran ini diisnatkan ke mbah-mbahnya. Kalau bolak-balik matur, agama ini milik Allah Ta'ala, tapi nggak pernah di Quran diistilahkan langsung Allah. Misalnya Nabi Yakub ketika mau kapundhut, idhadara Ya'qub al-maut idqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Saya menyembah Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyang kamu. Padahal kita tahu Allah itu Rabbul Alamin, Allah itu yang menuhani semua alam raya. Tapi kelemahannya merasa Tuhan sealam raya ini orang tidak merasa memiliki. Maka setiap berdoa kita matur Robbi, pangeran Engsun.
Sebetulnya pangeran ingsun itu salah. Artinya salah itu orang lain boleh komplain. Ya pangeranku barang enak wae mbok aku pangeran empok. Tapi orang itu butuh merasa memiliki, sehingga kalau berdoa itu Robbi, pangeran ingsun. Nah, merasa pangeran ingsun ini yang menjadikan doa ini mustajab, karena merasa ini Allah milikku. Tapi nak muni Rabbal Alamin itu bias. Sehingga dalam tradisi Quran itu, kalau Allah menceritakan dirinya Rabbil Alamin untuk maklumat, tapi setiap orang berdoa itu bilangnya Robbi, supaya merasa memiliki. Jadi segampangannya nak putu-putu Mbak Arwani ben hafal Quran, iku Qurane Mbak Arwani, iki Qurane Mbak Suhaimi, iki Qurane Ki Nur Salim. Seakan-akan kita ini milik kita. Sehingga kalau kita tidak hafal Quran tuh isin iku Qurane Mbak Arwani, Qurane Mbahku, Qurane buyutku. Nah, nabi-nabi kalau ngajari cucunya juga gitu. Tuhan itu siapa? Ilahaka wa ilaha abaika. Millata abai. Nah, ini mungkin yang orang banyak enggak mengkaji itu. Terus kalau baleni malih ya. Allah secara hakikat pasti Rabbil Alamin yang menuhani semua alam raya ini. Tapi kalau kita berdoa seperti itu enggak merasa memiliki. Sehingga kalau berdoa kita mulai dulu bilangnya Rabbi, pangeran ingsun. Misalnya cucu-cucu Mbah Maimun alim karena Mbah Ber dhisik ahli usul fikih. Iki fikih Mbah Zubair, iki asbahe Mbah Zubair, iki ikhyae Mbah Zubair. Sehingga orang cucu-cucunya mau ndak alim tuh izin karena untuk warisan ikhya dimaknani ala Mbah Zubair. Iki Qur'ane Ki Suhaimi, iki khidmah Ki Sodik. Sehingga perasaan lo tahu banyak tentang Ki Sodik karena temannya bapak saya, temannya bapak saya, guru-gurunya sama. Saya punya buyut keluarga Lasem, beliau pernah ngaji Mbah Bedowi. Dulu ya khidmah Mbah Mun, khidmah Mbah Dowi semuanya. Dan khidmahnya luar biasa, putra-putranya khidmah Mbah Mun. Alhamdulillah bagian nyupiri Mbah Mun. Terus oleh istilahnya buatan supir, nyawa Mbah Mun di tangan saya. Jadi akhirnya gak keren, mereka supir ini wak, sing nanggung nyawane ya ini. Apalagi dulu Mbah Mun tidak jarang betul penderek, jadi hanya supir, Mas Nahib, Mas Muhib, semuanya ini pernah supir semua. Nyawa Mbah Mun di tangan saya. Padahal Mbah Mun santrinya ribuan, itu saja nyawanya di tangan saya. Jadi kesannya supir itu khidmah yang paling keren, mereka bergantung nyawane Mbah Mun ini bergantung supir nih. Alhamdulillah ngantos akhir hayat buat nanti saya ngabrak no Mbah Mun. Ini luar biasa. Berarti buat nanti nyupiri Mbah Mun langsung ngantuk, Mbah Mun pengajian terus ditinggal lungo. Cukup teng budi mawon cara ngurungono pengajian mungkin mulai ngantuk, baru kayak rodok do beling niku gur gak ngantuk, mereka bangun munggah langsung do keluyuran. Mulai jadi fit. Cara ngurungono Mbah Mun ngaos ya mungkin malah masalah. Ya terus kadang orang bener ya hikmahnya bener. Niku saksine kadang ini buatan fitnah nih, buatan hoax. Aku. Nah, kalau balik malih cerita, terus kalau matur karena ini acara Quran ya, kalau buatan sakit guyon kata Robbi duh pangeran ingsun. Ini kalau dimaknani hakikat jelas salah. Salahnya adalah hakikatnya Allah itu Tuhan semesta alam, Tuhan semuanya. Tapi supaya ada rasa tamalluk, rasa memiliki, diistilahkan Robbi duh pangeran ingsun. Nah, dulu ketika saya ngapal Quran, bapak ngoten, ojo lali Qurane bapak, Qurane mbah-mbahmu. Dulu para nabi mengistilahkan agama Islam itu kan diluwah harusnya. Agamanya Allah, tapi diistilahkan millata abai. Agamanya bapak-bapakku. Ketika Rasulullah mengistilahkan Islam ya millata abikum Ibrahim, ini agamanya mbah-mbahmu. Sehingga ada tamalluk. Siapa sih yang bawa Quran di sini, yang bawa agama di sini? Ki Suhaimi. Akhirnya berakhir magum itu izin. Karena ini status bapak kita, status babah kita. Nah makanya kalau semua nak donganu Robbi duh pengiran ingsun itu wis wani merasa tamalluk bahwa Allah itu milik kita, Islam milik kita. Nah, tradisi-tradisi seperti ini harus kita jaga. Mulane wonten khol niku nggih murid-murid niku. Terus niki sing terakhir kalau cerita nak kowe ora paham ya anut. Wis terpaksa anut nak ora paham. Misalnya sakta, kalau bolak-balik cerita sakta ini mbak-mbak kangkang yang nggak ngerti sakta. Mungkin kita hanya ikut guru. Pokoknya kon sakta melok sakta itu menang. Tapi mungkin nak pun jenengan ngaos kados kula atau ngaos teng kitab-kitab ageng. Sakta itu keharusan.
Terus kalau beri contoh yang terkenal Yasin, nah mesti apal men. Ketika orang bangkit dari kubur itu tanya, "Man ba'atsana mim marqadina?" Sing nangekno aku iku sapa? Jelas kalimat ini kalimatul mustafhim, kalimat penanya. Nah, gara-gara disaktah terus dijawab sama Allah lewat malaikat, "Hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun." Itu andaikan tidak disaktah, maka kalimat ini milik siapa itu enggak jelas. Tapi barokah disaktah, hadhihi kalimatul mustafhim wa hadhihi kalimatul mujawib. Jadi ada yang tanya, "Man ba'atsana mim marqadina?" Sing nangekno aku sapa? Sakta dijawab, hadza ma wa'adar rahman. Iki wis dadi titahe Allah. Nah, andai kan tidak disakta, misalnya sampean maca gebut "Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman." Niku cara sampean dadi wong alim al-Arabi. Iku mesti bingung, Qur'anu karepe piye, ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab dhewe. Tapi baru kayak disakta menjadi tahu, "Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman." Nah, jadi sebelum Anda paham, sepenting anut guru. Karena baru kayak disakta ini menjadi jelas mana kalimahnya penanya, mana kalimahnya penjawab. Begitu juga misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab terus walam yaj'allahu iwaja qayyiman. Walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman yo ora digawe jejeg, kafir sampean. Quran yo ora bengkok, ora napa? Jejeg, kafir sampean. Tapi gara kae sakta, qayyimah itu dadi kesimpulan, dadi mafhum, dadi natijah. Walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok, mandek. Ora bengkok iku apa? Qayyimah. Tegese Quran iku jejeg. Jadi sakta ini punya filosofi yang luar biasa. Jadi umpama mboten enten sakta, ada tasallutul amil yaitu lafat walam yaj'al makmul untuk ngamalaken teng lafat napa? Qayyimah. Berarti maknane Allah ora gawe Quran jejeg. Lah ini wak saged kafir. Tapi baru kayak sakta, misalnya kalau ngomong, "Cung, ojo udangno aku, ojo udangno Mas Dia, ojo udangno Mas Nahib." Terus saya jeda, Mas Labib. Berarti yang diundang itu Mas Labib. Tapi kalau tanpa sakta, jangan panggilkan Mas Akom, Mas Dia, Mas Labib, semuanya jangan dipanggil. Tapi kalau ada jeda, tuh aku jodoh kono sate, pecel, gurami apa, terus terakhir saya diam, pizza misalnya. Sudah pizza itu yang kesimpulan. Nah, walam yaj'allahu iwaja itu Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, sakta. Nah, sakta ini orang menyimpulkan, orang bengkok itu apa? Qayyimah. Berarti Quran itu Nah, itu kita tidak bisa sebelum kita tahu maknanya, paling gak anut. Nah, baru kayak anut ini corot yang krungu ini gue ngerti, nah ini sakta. Jadi sakta itu aslinya gak normal mawon, dan normal itu memang itu satu-satunya cara untuk supaya konstitusi makna itu tidak rubah. Lah nak urung roh wis pokoke anut guru. Jadi ini wonten ilmune. Wakaf lazim nggih ngoten. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Niku mboten angsal mboten diwakafno kudu wakaf. Fala yahzunka mongko aja nyusano ka ing sira apa qauluhum pengucape wong kafir. Pengucape wong kafir inna kalastamur salah bahwa kamu Muhammad tidak rasul. Terus Allah menghibur inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tapi nak sampean waca mbok abrak wae ora ana wakaf lazim. Berarti maknanya ngene. Jangan kamu susah oleh pengucapannya wong kafir yang berubah inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, karena tidak kamu wakafkan. Sehingga itu jadi makaulul kaule kufar. Makanya Mbah Mun itu duka. Mbah Mun sering ngenyek ngapal Quran, maca fala zuba qauluhum diterusno wae. Karena itu fatal, akibatnya fatal. Karena inna na'lamu jadi makaulul kaulnya qauluhum. Jadi hal-hal seperti ini kalau suwon niki Mas Dia maca Quran terus wakaf lazim wakaf. Nah sampean kepen ra digebuki malaikat ya wis kudu wakaf. Ada ayat yang lebih fatal ketimbang itu. Ya niku nak boten tepat teng surat Ghafir maksudnya. Niku lho napa jenenge? Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Itu harus wakaf.
Nggak sampean waca terus ngene. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlah. Wah iku malaikat ars ngomahmu. Berarti kan ashabun nar. Ashabun nar itu sapa? Alladzina yahmiluna al-ars. Mulane mbak-mbak ini sing biasa ngaji ini buanterku cuwonceng. Tapi mbak nah malaikat insyaallah boten tertarik lah nyiksa mbak-mbak gitu. Paling nyalano gurune. Jadi wakaf niku kula termasuk tim teng lajnah niku mikire yo kangelan tenan. Iki mem iki la niku boten jimat niku. Itu serius nih. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Titik tenan wakaf lazim. Allah sudah menitahkan bahwa orang-orang kafir itu pasti ashabun nar titik. Terus alladzina itu kalamun musta'nafun. Jadi alladzina te wong akeh yahmilunal arsya man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para penduduk langit yang membawa aras, mereka itu adalah orang-orang yang membaca tasbih. Tapi nak baca langsung, kamu ingin tahu penduduk neraka siapa? Alladzina yahmilunal ars. Jadi bedanya itu beda sekali, diwakafkan sama di pasar. Jadi kalau Usman kudu mboten guyon, mriki guyon itu pilihane loro, ora iso ngomong serius akhirnya guyon. Jadi kalau nak guyon berarti makom kula kados Mas Akom. Jadi gak iso ngomong ilmu serius wis nutupi gobloke wis guyon. Jadi tapi kadang-kadang wong yo ngetokno gobloke mboten napa-napa ben tawadhu. Mergorian wonten wali loro. Menawa nggih kaya kula mbek Mas Akom, tapi niki pun wali napa dereng mboten jelas. Sing sitok niku nak lara wis suwambat. Waduh piye kok suwambat. Semua ambat kayak wong awam lho. Waduh seluar. Ditiliki wali sing pun papan atas. Kayak wali nak lara kok sambat. Wali iku ora usah sambat. Terus jarene sing wali sing sambat. Aku ngetokno awamku bagian sangka tawadhuku. Kowe ora sambat ku sok-sokan koyo wali ya. Jadi kadang bodoh itu ya apik terus dan ngetokno gobloke ben tawadhu. Selain fakta lho kadang. Jadi terus kalau suwun niki Mas Dia nak mulang Quran wakaf itu diperhatikan karena makanya tenggene Jazariyah wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi, termasuk yang wajib itu mengerti wakaf. Karena sekali fatal tadi malaikat bisa marah kan? Ya tadi wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun naril ladzina yahmiluna al-arsha. Malaikat sing langit kuwi piye? Karena kalau diwasal itu jadi badal kan? Jadi batal. Kamu tahu siapa sabunar alladzina yahmilunal ars. Terus dah ini mau cerita tadi ten. Nah, sing putih singkat niki. Niki dosok suci seakan-akan semburu ngerti jare adik-adikku padahal kakake ya lagi ro iki mau. Tapi ini kula suwun kalau belum tahu detail ya minimal itu nopo not lah tulisan mem wakaf nopo lazim karena tadi sebetulnya yang fatal itu banyak, makanya Mbak Mun sering ngeritik sapal Quran tok raro karena ada yang fatal sebenarnya bukan masalah, sebenarnya apal Quran tok itu sudah fadilnya luar biasa, tapi kadang-kadang nggak merhatikan wakaf itu. Kebetulan ada yang fatal tadi kayak tadi misalnya nggak kebayang kan kalau andekan di Yasin itu tidak saktah. Karena membahasana mimarkodina itu kalimatus sa'il atau kalimatul mustafim singha tama'adar rahman kalimatul mujahid. Oh ini malah kiai ini takut. Oh dan jelas jadi begini ya, khusus ada perdebatan ulama ya. Wakaf itu kalau di usul ayi asal ayat itu boleh karena pilihan wakaf itu pasti aman. Nah wasal itu melihat makna, jadi misalnya ada orang misalnya terpaksa bilang fawailul lil musallin wakaf misalnya itu masih ada yang bela karena itu usul ayi meskipun itu riskan, masa well bagi mereka yang sholat gitu. Tapi biasanya di tradisi Arab
karena ada al itu masih kelompok ini masih berargumen tuh ada al musallin yang siapa, karena ada lil musallin kan ada alnya li ta'rif itu, jadi musallin yang siapa. Tapi guru-guru kita mulai dulu mentradisikan fawailul lil musallin alladzina, karena takut akhirnya wasol, karena takut disalahpahami masa fawailul lil musallin. Tapi ini cerita sifatnya afdoliyah lah. Kalau itu sifatnya afdoliyah, ini afdoliyah itu ya sudah lah kita wasol itu. Tapi kalau yang kayak alladzina huwal arsa kan memang fatal, karena memang nggak kebayang. Terus ada yang afdoliyah tapi bagus ya. Saya beri contoh ini untuk Mas Sendia ya. Andai kan kita nekuni wakaf itu nggak perlu membela Nabi Yusuf berlebihan dengan cara yang utarakan para ahli tauhid. Kalau ahli tauhid kan bilang kalau Nabi salah itu mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Tapi kalau sampean wakafnya benar itu tidak perlu seperti itu. Saya ulang lagi, kalau wakafnya benar nggak perlu seperti itu, karena bacanya gini, walaqad hammat bih wakaf. Jadi walaqad hammat lan teman-teman ngebet seneng sapa Zulaikha bi ing Yusuf wakaf. Jadi yang bener-bener ngidam kepen rasane Yusuf ku Zulaikha. Jadi terus sudah wakaf terus wahamma biha laula arro'a burhana rabbi. Yusuf sebagai manusia normal juga punya rasa dengan Zulaikha. Andekan tidak melihat burhana rabbi. Jadi di cerita-cerita itu Nabi Yusuf sebagai lelaki normal ya sempat sahabat, sempat seneng lah. Di cerita-cerita itu wabak sama Nabi Yakub. Di cerita-cerita itu katanya spermanya Nabi Yusuf sampai putah semua, hilang sahabat. Tapi intinya itu hamma biha itu laula arro'a burhana rabbi. Artinya kalau kita pakai ilmu nahwu, laula zaitun la akramtuka, andai kan tidak ada Zaid sama memuliakan kamu. Berhubung ada Zaid, maka tidak jadi memuliakan. Artinya Yusuf itu salah, andai kan tidak ro'a burhana rabbi. Berhubung ro'a burhana rabbi, maka tidak salah. Artinya andai kan wakaf itu kok benar, walaqad hammat bih wakaf, berarti Zulaikha tok. Tapi wahamma biha laula arro'a burhana rabbi. Jadi andaikan wakafnya benar itu ya Yusuf tidak kayak Zulaikha gitu. Jangan mentang-mentang Zulaikha orang normal, Yusuf orang normal, terus cara inginnya nakal itu sama, itu enggak. Yang Zulaikha ingin betul berbuat nakal sama Yusuf, yang Yusuf andaikan tidak ro'a burhana rabbi juga hamma. Berarti berhubung ro'a maka tidak hamma. Artinya gini, jadi andaikan kita wakafnya benar itu tidak perlu ada jawaban yang jelimet-jelimet kayak tadi mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Mulane kalau suwun misalnya, tapi ya angel ngapal tok wis angel kok mikir wakaf barang ya ribet. Kadang-kadang wis kepenang rabi macam-macam terus. Tapi meniki mau cerita-cerita ilmu ini enggak boleh hilang. Terus kalau suwun wakaf lazim, wakaf nopo sing kudu ge wakaf, sing lagi. Pokoke walhasil nak saged ya sesuai nopo aturan-aturan sing tenggene kitab-kitab tajwid. Nggih, ngoten mawon ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.